اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat, keselamatan dan kebaikan kepada kita dan keluarga, sehingga kita selalu setiap hari, setiap saat dari waktu ke waktu dikelompokkan sebagai hamba Allah yang beruntung dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan kita akan mengkaji tentang kiat menjaga salat dan salat khusyuk. Di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang beruntung, orang-orang mukmin, yang mereka akan mewarisi surga Firdaus, surga yang paling tinggi, dan mereka akan kekal di dalamnya. Di antara mereka yang dijanjikan dengan surga Firdaus sebagai kelompok yang beruntung, pada ayat 2 Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Kemudian pada ayat 9, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya dia menjaga. Tentu kita ingin termasuk mereka yang menjadi orang beruntung yang akan mendapatkan surga Firdaus. Maka pada kajian ini memotivasi kita untuk menjadi orang yang mampu khusyuk di dalam salatnya dan mampu menjaga salat. Apa kiat yang bisa kita jalankan? Pertama, yang harus kita perhatikan adalah jadikan urusan salat sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana baginda Rasulullah mendapatkan perintah salat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan begitu pentingnya salat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, bukankah salat adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah fi amalihi salatuh."
yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Sehingga dalam hadis, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Bila salatnya baik, salatnya bagus, maka sungguh dia telah beruntung dan dia berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Dan bila salatnya cacat, maka sungguh dia menjadi orang yang menyesal dan rugi. Ibu-ibu majlis ta'lim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah dan segenap pemirsa, mari kita mengevaluasi diri, bermuhasabah tentang solat kita. Apakah solat kita termasuk kelompok solat yang bagus ataukah sebaliknya? Karena solat seseorang yang dilakukan dengan baik, terjaga, dengan khusyuk, akan mengantarkan akhlak yang terpuji pada dirinya. Di dalam Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat menciptakan seseorang mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kiat yang kedua, mari kita membahagiakan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah mengingat. Salat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hendak bertemu, kita mempersiapkan diri, meluangkan waktu, menyiapkan segala sesuatunya atau mengkondisikan agar kita ketika melaksanakan salat kita benar-benar mengantarkan menjadi salat yang khusyuk. Niatkan dalam salat ini karena Allah. Jangan jadikan salat sebagai beban. Jangan jadikan salat sebagai hal yang dilaksanakan untuk menggugurkan kewajiban. Ketika suasana hati kita hadirkan, begitu kita berbahagia bertemu dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatunya kita persiapkan diri, maka begitu nikmat kita melaksanakan salat yang akan mengantarkan kekhusyuan di dalam salat kita. Kita menjadikan seluruh gerakan kita nikmati, dari takbiratul ihram, ruku kita, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya, kita gerakkan penuh dengan tumaninah, penuh dengan ketenangan. Karena apa? Kita menikmati, kita tidak tergesa-gesa, kita tidak mempercepat, kita begitu menikmati. Ditambah lagi ketika kita mampu menghadirkan bacaan-bacaan yang kita baca. Ketika kita sedang duduk di antara dua sujud, kita menikmati doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupi kebutuhanku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, berikan aku sihat, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Ketika kita membaca zikir doa di dalam salat, maka akan terasa bergetar dalam hati kita, mengantarkan kekhusyuan, mengantarkan kerinduan selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu berbahagia, salat adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita tidak senang bertemu dengan Allah? Maka siapkan segala sesuatunya, kita kondisikan keadaannya. Dan kiat yang ketiga,
banyaklah memohon pertolongan Allah di dalam urusan salat. Kemudian akan membentuk diri kita mampu mengkondisikan untuk diri dan keluarga. Coba kita lihat peristiwa Nabiullah Ibrahim membawa Sayyidah Hajar beserta dengan putra tercintanya Ismail di lembah Tandus, dibawa di tempat lembah yang tidak ada pepohonan. Kemudian mereka ditinggalkan. Pada kondisi tersebut Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada Allah seperti dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tinggalkan sebagian daripada keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman-tanaman, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat. Ini sebuah pengkondisian. Bagaimana menyiapkan agar orang-orang yang kita cintai berada di tempat selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam juga tidak henti-hentinya memohon pertolongan kepada Allah agar diri dan anak cucunya termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikan diriku dan anak cucuku termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa-doaku. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain pengkondisian yang harus kita lakukan adalah tidak bosan mengingatkan orang-orang yang kita cintai untuk menjaga salat. Seperti Luqman dalam surah Luqman memberikan sebuah nasihat tercantum pada ayat yang ke-17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tunaikanlah salat. Perintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan dan cegahlah mereka atau manusia dari melakukan kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Sesungguhnya hal yang demikian adalah sebuah kepastian. Luqman menggunakan nasihat. Kalau kita sampai mengatakan bosan memberikan nasihat, berarti kita telah masuk dalam jebakan syaitan, menjadi orang-orang yang berputus asa ketika kita merasa bosan mengingatkan orang-orang yang kita cintai untuk melaksanakan salat. Ketika kita melihat para nabi, ini menjadi sebuah kebanggaan untuk kita. Salat adalah ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Isa juga diperintahkan salat. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia, Allah memerintahkan agar aku mengerjakan salat dan membayar zakat sepanjang hidupku.
Bahkan bunda daripada Nabi Isa alaihissalam, Allah perintahkan, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah kamu, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan bahwasanya Maryam pun melakukan rukuk dan sujud. Nabi Musa, Nabi Harun pun demikian, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Dan jadikanlah rumah kalian tempat ibadah dan tunaikanlah salat. Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Hendaklah salat ini kita jaga sebaik-baiknya. Kita laksanakan, istiqomahkan, kita jaga, kemudian kita mengarah kepada kekhusyuan di dalam ibadah kita. Akhirnya, sebagai penutup kajian ini, kami mengingatkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, kamilah yang memberikan rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan kebaikan pada hari akhir nanti adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita mohon kepada Allah agar diri orang-orang yang kita cintai atau keluarga kita, keturunan kita, orang tua kita dikelompokkan sebagai orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan surga Firdaus karena kita mampu menjaga salat dan mampu melaksanakan salat dengan khusyuk. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kami selalu mohon curahan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni mereka yang telah mendahului kami, dan ampuni pula dari mereka yang masih hidup di dunia ini ya Allah, dari orang tua kami, keturunan kami, guru-guru kami, teman-teman kami, jamaah kami, dan jadikan kami termasuk orang yang selalu mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, penuh nikmat dan rahmat. Jalannya para nabi, syuhada, orang-orang saleh, para waliullah kekasih Allah, dan kami berlindung dari jalannya orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami termasuk hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada orang tua kami, dan kami mampu melakukan amal saleh yang Engkau ridai. Jadikan kami dan keturunan kami termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Jadikan kami termasuk orang-orang yang menyegerakan panggilan salat. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mementingkan urusan salat. Dan jadikan kekhusyuan pada hati kami ketika menjalani salat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Berkahilah mereka yang telah berbuat baik kepada kami. Berkahilah jamaah Sabilul Jannah. Berkahilah keluarganya. Berkahilah mereka yang peduli pada urusan-urusan anak-anak yatim piatu du'afa kami. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat-Mu dan petunjuk pada urusan-urusan yang ada di hadapan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pasangan hidup kami dan keturunan kami termasuk penyenang hati kami. Dan jadikan kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan kita mudah-mudahan dipertemukan pada kajian berikutnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.